Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rekan-rekan semua. Buku Mata Batin. Kali ini saya akan menjelaskan, memperkenalkan agar kita tahu jenis media yang sering dipakai oleh dukun-dukun santet ya untuk menzolimi orang dengan cara dikirim jarak jauh. Pertama, kita tekankan pada diri kita bahwa hal-hal itu ada. Hal yang mistik gaib itu ada. Dan itu akan selalu menghantui kita. Karena sifat manusia, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, iri, dendam, dengki, amarah. Maka dari itu, hal-hal mistik gaib seringkali ditempuh oleh orang yang ingin melampiaskan dendam dan kebenciannya kepada lawan atau orang yang dibenci atau musuhnya dengan cara halus, tidak diketahui, dengan cara gaib mistik. Dari pengalaman saya selama ini, penelusuran tentang hal-hal mistik gaib ini, ada beberapa benda yang dulu pernah saya temukan ya, untuk dipakai media santet. Nah, benda-benda ini saya temukan di rumah pasien yang terkena santet. Nah, saya menemukan ini yang saya sering sebut dalam video-video saya, ini buntelan jimat. Ya, buntelan jimat. Ini jenisnya biasanya dipendam dalam tanah untuk menyakiti orang. Ada juga ini yang sangat dikenal orang, mungkin tidak banyak orang kenal, tanah kuburan. Ya, tanah kuburan biasanya mereka mengambil tanah kuburan untuk menyakiti orang lain dengan cara ini dipendam. Mungkin di halaman rumah, di depan pintu biasanya. Nah, ini juga dipakai untuk membuat warung atau toko sepi pelanggan, tertutup auranya dikarenakan tanah kuburan ini. Media ini seringkali ditemukan ya, di warung-warung, di toko-toko yang terkena santet tanah kuburan. Nah, mitosnya ini berenergi ya, bisa pocong, bisa genderuwo atau kuntilanak yang ada di media ini, hingga energi negatif itu menutup tempat itu, hingga orang yang lewat tidak melihat kalau tempat itu terbuka dan dalam keadaan buka, tapi seperti tertutup. Nah, auranya tertutup. Nah, itulah salah satu daripada santet tanah kuburan. Sama dengan seperti ini, jimat ini sama, ini bisa untuk menyakiti orang. Kalau dia ditaruh di depan rumah, apabila terlangkah sama orangnya, maka pemilik rumah itu akan mengalami sakit penyakit, halusinasi, mimpi buruk, atau bisa jadi kesurupan. Ini adalah tambang. Nah, tambang ini juga media santet ya. Ini pun dengan cara dipendam di dalam tanah. Tambang ini lambang daripada mengikat diri kita supaya ekonominya macet ya. Kreativitasnya macet karena ada ikatan tambang. Ada juga media botol lah, ini yang sering kita temui, media botol seperti ini ya. Kalau Anda menemukan media botol di depan terkubur atau tergeletak dengan tertutup seperti ini, ada minyaknya, ini bisa dipakai untuk
media santet sihir. Hati-hatilah, segera disingkirkan. Nah, ini media-media yang sering kali dipakai adalah botol kecil ini dikubur dalam tanah. Ini salah satunya. Media santet juga bisa berbentuk jimat seperti ini ya, kain hitam di dalamnya mantra setan. Jika dijahit, nah ini jimat santet. Biasanya ini untuk mendolimi orang agar orang itu tidak betah di rumah, sering keluar. Karena tidak betah, akhirnya rumahnya mungkin berniat dijual. Ada juga santet bulu perindu ya, itu bulu perindu di dalamnya. Nah, ini biasanya untuk guna-guna ya, menyakiti perempuan agar tergila-gila oleh lelaki yang mungkin ditolak cintanya hingga dia memakai santet bulu perindu ini ya. Guna-guna perempuan tersebut akan terus mengejar dia, mengingat dia, bahkan seperti orang tergila-gila. Nah, ini salah satu media santet. Ada juga batu atau akik. Nah, batu-batu aneh seperti ini akik bentuknya, ada juga batu aneh ya. Nah, ini seperti biji, ini bisa dipakai media santet juga. Nah, biasanya ditaruh di halaman rumah. Ada juga biji-bijian ini. Nah, ini kalau zaman dulu biji-bijian ini untuk lahan pertanian agar tidak panen ya, tidak panen. Nah, tapi ini sudah langka sekali orang memakai ini ya, tapi ini simbol dari untuk kegagalan panen ya. Dipendam biasanya di kebun atau di ladangnya atau di sawahnya. Dan ini santet paku. Nah, ini sering kali kita temuin paku ini ya. Santet paku ini supaya orang itu sakit yang tidak bisa diobati. Namanya santet dengan kiriman paku-paku ini. Bisa ini dikirim dari jarak jauh dengan memantra-mantrainya, meniupkannya hingga terkirim oleh karena ada energi yang membawanya. Ya, biasanya para dukun itu memiliki hodam-hodam yang membantu atau perewangannya untuk menyakiti orang. Santet paku. Ada juga silet dan lain-lain ya. Silet mungkin ya. Ya, ada juga seperti itu. Baik, saya akan jelaskan lagi kawat. Kawat juga bisa dipakai media santet ya. Biasanya orang yang terkena santet kawat ini sering mengalami pinggang sakit ya, karena seperti ditusuk kawat. Pinggang bagian belakang sakit atau bagian pundak sakit seperti ditusuk kawat. Nah, kawat-kawat ini juga bisa dipakai media santet. Ada juga kain mori, saudara. Kain mori ini biasanya sebelum ditanam mereka memantra-mantrainya, lalu menuliskan mantranya di sini. Ditulis mantra ya, pakai tinta emas biasanya atau pakai darah binatang, darah ayam atau darah berwarna merah, lalu mereka memendam ini dalam tanah. Orang yang terkena santet ini sangat berbahaya sekali, saudaraku. Bisa mengalami hal fatal. Seperti itu.
Jadi ini kain morinya. Oke, kain mori sudah saya jelaskan, tanah kuburan sudah, jimat sudah, terakhir ini juga benang ya, benang dan jarum nih ya. Benang dan jarum ini bahaya sekali saudara, ini mematikan santet jarum ya. Dan biasanya ada benang merah melambangkan kematian atau sakit penyakit ya. Nah itu bisa juga ini dipakai media santet. Nah, yang terakhir boneka santet ya. Ini salah satu media yang sering dukun pakai ya, untuk menyakiti orang ya, dengan cara menusuk-nusukannya sini. Apabila Anda menemukan benda-benda seperti ini ya, mencurigakan, baiknya disingkirkan karena ini bisa dipakai untuk media nyantet. Nah, yang terakhir biasa ini dipakai oleh dukun-dukun santet untuk menyantet orang dengan cara menusuk-nusukannya di sini paku. Masya Allah, itulah kejahatan yang tersembunyi, kejahatan lewat gaib atau astral. Untuk itu kita harus tahu apa saja medianya yang sering mereka gunakan. Apabila di tempat Anda menemukan benda-benda yang mencurigakan, ada paku, ada botol, ada batu yang aneh ya, ada tanah kuburan, ada kain mori kawat, atau ada silet, ada hal yang mencurigakan, lebih baik singkirkan. Ada juga tulang, saudaraku. Tulang juga bisa dipakai media untuk membuat orang bangkrut. Ribut, panas terus, akhirnya tempat itu dijual dengan harga murah. Seperti itulah, bisa tulang pukang atau tulang hewan. Biasanya mereka pakai tulang pukang atau jenis hewan yang lainnya. Demikianlah saran kami mengetahui benda-benda yang belajar mengetahui benda-benda yang dipakai media untuk santet. Inilah pemberian tawaran kami agar dipahami ya, dipahami agar nanti kelak kita tahu mana yang benda-benda yang gaib dicurigai santet, mana yang tidak. Demikian pemberitahuan atau saran ini, belajar mengetahui benda-benda santet. Terima kasih atas perhatiannya. Tetaplah bersama kami di lakon YouTube ya, Mata Batin dengan Kiseto bersama saya, Praktisi Supernatural. Saya ucapkan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.